Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fitriani dari kelas Farmasi 2D dengan NIM 3119167. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal penelitian salep jerawat. Jurnal yang pertama dengan judul jurnal Tanaman Obat atau Herbal sebagai Terapi Akne Vulgaris. Latar belakang, jerawat adalah penyakit kulit yang paling banyak terjadi dan ditandai dengan bintik kecil seperti komedo hingga bintik besar berisi nanah pada bagian pilosebaceous, folikul rambut, pangkal rambut, dan kelenjar sebaceous. Metode penelitian. Dilakukan penelusuran pustaka jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan review jurnal. Data yang didapat terdiri atas jurnal internasional sebagai sumber data utama dan jurnal nasional sebagai sumber data tambahan. Hasil penelitian berdasarkan penelusuran data sumber diperoleh informasi mengenai aktivitas anti jerawat dari tanaman herbal. Pengujian aktivitas anti jerawat dilakukan dalam beberapa kelompok kontrol positif, kontrol negatif, dan kelompok uji untuk menunjukkan hasil berupa adanya aktivitas sebagai terapi anti jerawat. Tabel hasil penelitian. Yang pertama ada Achillea millefolium, bagian tanaman, daun, batang, tipe ekstrak, petroleum ether, kandungan kimia, fenol, dan flavonoid, aktivitas antibakteri, penghambat tirosinase, dan antiinflamasi. Aloe verox, batang, etanol, minyak atsiri, aleosin, aleoresin, antibakteri, antiinflamasi. Barberis aristata, batang, etanol, alkaloid, flavonoid, fenol, sterol, tanin, aktivitasnya antibakteri, antioksidan, antiinflamasi. Caesalpinia pinia sapan, bagian tanaman, kayu, tipe ekstrak etanol, kandungan kimia flavonoid, efektivitas antibakteri dan antiinflamasi. Castanea sativa, bagian tanaman, daun, tipe ekstrak metanol, kandungan kimia asam perulat, resveratrol, aktivitas antibakteri. Camellia sintesis, bagian tanaman, daun, tipe ekstrak etil asetat, kandungan kimia polifenol, aktivitas antibakteri, antiinflamasi, mengurangi produksi sebum. Curcuma longa, bagian tanaman, rizoma, tipe ekstrak metanol, kandungan kimia polifenol, aktivitas antiinflamasi. Curcuma santoriza, daun, tangkai bunga, tipe ekstrak etil asetat, metol, kandungan kimia saponin, flavonoid, tanin, alkaloid, aktivitas antioksidan, antibakteri, penghambat lipase. Phagopyrum tataricum, bagian tanaman, biji, tipe ekstrak etanol, kandungan kimia flavonoid, isoquercetin, aktivitas antibakteri. Leucocidea sericea, bagian tanaman, daun, tipe ekstrak etanol, kandungan kimia terpen, alkaloid, aktivitas antibakteri, antiinflamasi. Memordica carantia, bagian tanaman, daun, tipe ekstrak dimetil sulfosid, kandungan fenol, galat, ferulat, mirisetin, aktivitas antiinflamasi. Piper nigrum, bagian tanaman, buah, tipe ekstrak alkaloid, kandungan alkaloid, fenol, tanin, aktivitas antibakteri. Plubago indica, bagian tanaman, akar, tipe ekstrak aseton, kandungan kimia polifenol, flavonoid, tanin, saponin, efektivitas antibakteri. Punica granatum, bagian tanaman, kulit buah, tipe ekstrak aseton, kandungan kimia tanin, polifenol, aktivitas penghambat lipase. Rosmarinic officinalis, bagian tanaman, bunga, daun, tipe ekstrak metanol, kandungan polifenol, aktivitas antiinflamasi. Rubia cardifolia, bagian tanaman, akar, tipe ekstrak metanol, kandungan kimia anthraquinone, aktivitas antiinflamasi, antibakteri. Sigizum aromaticum, bagian tanaman, tunas bunga, tipe ekstrak etanol, kandungan kimia eugenol, aktivitas antiinflamasi. Zingiber officinale, bagian tanaman, rizoma atau rimpang, tipe ekstrak etanol, kandungan kimia flavonoid, fenol, aktivitas antibakteri.
Pengobatan herbal menjadi alternatif pengobatan dalam mengatasi akne vulgaris atau jerawat dengan menghindari efek samping dan dari penggunaan obat-obatan sintetik. Beberapa tanaman telah terbukti memiliki aktivitas anti jerawat, di mana setiap tanaman herbal tersebut memiliki kandungan senyawa yang berbeda, mekanisme aksi yang berbeda-beda pula. Jurnal kedua dengan judul Jurnal Pembuatan Salep Anti Jerawat dari Ekstrak Rimpang Temulawak atau Curcuma santoriza. Latar belakang temulawak Curcuma santoriza mempunyai banyak khasiat. Salah satu khasiat temulawak adalah mengobati jerawat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskripsi yang dilakukan di laboratorium, di mana penelitian deskripsi merupakan karakteristik dari penelitian yang dapat diungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat secara spesifik. Metode ini juga menggambarkan suatu hasil penelitian, namun hasil gambaran tersebut tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Hasil penelitian: ekstrak rimpang temulawak 7,6% dari hasil ekstraksi rimpang temulawak secara maserasi, di mana maserasi adalah proses pengekstrasi sampel sia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. Metode maserasi digunakan untuk mencari sampel sia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan pencari, tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram ekstrak rimpang temulawak yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang. Rancangan formulasi: ekstrak rimpang temulawak 7,6%, PEG 4036,89%, PEG 455,33%, Nipagin 0,18%, oleum sitrik QS. Cara pembuatan: salep dibuat dengan cara larutan Nipagin dengan PEG 400, kemudian dilebur PEG 4000 dan campuran PEG 400 dengan Nipagin di atas tangas air atau water bath. Aduk sampai dingin, tambahkan ekstrak rimpang temulawak ke dalam campuran basis tersebut, lalu diaduk sampai homogen. Setelah homogen, ditambahkan oleum sitri sedikit demi sedikit dalam campuran tersebut. Kemudian dilakukan pengujian salep. Tabel hasil uji. Di sini ada uji organoleptik, yaitu ada bentuk, bau, warna, homogenitas itu ada di bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ada pH, daya sebar, kemampuan proteksi, daya serap, daya lekat, ukuran partikel. Penelitian ini dilakukan untuk membuat sediaan anti jerawat. Bahan aktif yang dipilih adalah rimpang temulawak atau Curcuma santoriza. Rimpang temulawak sebagai bahan aktif dibuat ekstrak dengan menggunakan metode maserasi. Basis salep yang digunakan dalam penelitian ini adalah basis salep larut air, yaitu campuran 40% PEG 4000 dan 60% PEG 400. Basis salep tersebut dipilih karena mengandung bahan berlemak sehingga baik untuk sediaan anti jerawat. Bahan berlemak dapat memicu produksi minyak berlebih pada wajah sehingga dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Selain itu, digunakan Nipagin sebagai pengawet untuk menjaga ketahanan sediaan. Jurnal ketiga dengan formulasi salep ekstrak etanolik daun binahong dengan variasi basis salep. Latar belakang: luka merupakan kerusakan kesatuan atau komponen jaringan yang secara spesifik terdapat patogen mikroba masuk ke dalam jaringan tubuh dan berkembang biak di dalam jaringan. Metodologi penelitian: bahan, alat yang digunakan, basis yang digunakan. Metode penelitian: penelitian lebih lanjut dengan membuat sediaan farmasi, yaitu formulasi salep ekstrak etanolik daun binahong dengan variasi basis hidrokarbon, absorpsi, dan larut air. Formulasi: di sini ada formula A, formulasi B, dan formulasi C. Dengan bahan ekstrak kental, alfa tokoferol, sera alba, metilparaben, propilparaben, PEG 400, PEG 4000, lanolin anhidrat, vaselin putih. Dan di sini ada uji-uji evaluasi.
Ada uji organoleptis, dilakukan untuk mengambil sediaan salep dari bentuk, bau, dan warna sediaan. Uji homogenitas. Pengujian homogenitas dilakukan dengan pengolesan 0,1 gram salep pada permukaan gelas objek. Uji pH. Pengukuran pH salep dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Uji viskositas ditunjukkan untuk mengetahui kekentalan masing-masing salep. Uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan dengan memasang sepasang lempeng kaca yang salah satu lempengnya berskala. Uji daya lekat. Pengujian daya lekat dilakukan dengan cara menimbang 1 gram salep yang diletakkan pada salah satu permukaan gelas objek, kemudian ditutup dengan gelas objek lainnya. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, salep ekstrak etanolik daun binahong dengan berbagai macam basis salep, ada hidrokarbon, absorpsi, dan larut air, memiliki perbedaan yang signifikan pada karakteristik salep meliputi daya lekat dan viskositas. Jurnal keempat dengan judul jurnal Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol Rimpang Kunyit. Latar belakang, rimpang kunyit atau kurkuma longa mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, kurkumin, minyak atsiri, saponin, tanin, dan terpenoid. Kurkumin dan minyak atsiri telah terbukti bersifat antioksidatif dan antiinflamasi. Khasiat kunyit sebagai antiinflamasi dibuktikan memberikan efek antiinflamasi paling kuat yang diketahui dari persen peradangan yang lebih kecil. Berdasarkan efektivitas antiinflamasi yang dimiliki rimpang kunyit, maka perlu dikembangkan menjadi suatu sediaan farmasi untuk meningkatkan penggunaannya. Salah satu sediaan farmasi yang mudah dalam penggunaannya adalah salep. Metode penelitian. Ekstrak yang diperoleh dari maserasi rimpang kunyit lalu dipekatkan dengan vakum pada 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak yang kental. Formulasi sediaan salep ekstrak etanol kunyit atau kurkuma dengan dasar salep hidrokarbon dan dasar salep serat menggunakan konsentrasi 4% dan 8%. Dibuat dalam penelitian ini memiliki dua konsentrasi, yaitu 4% dan 8%, sebanyak 35 gram dengan bobot dilebihkan 20% dengan menggunakan dua basis salep, yaitu basis hidrokarbon dan basis serat. Pembuatan ekstrak rimpang kunyit ditimbang serbuk rimpang kunyit sebanyak 100 gram, dimaserasi dengan pelarut etanol sebanyak 750 ml selama 5 hari, disaring cairan menggunakan kain flanel dan ditambahkan etanol 96% secukupnya melalui ampas sampai diperoleh volume 1000 ml. Formula standar menurut FN atau Formularium Nasional. Ada dua, ada dasar salep hidrokarbon dan dasar salep serat. Dasar salep hidrokarbon ada malam putih, vaselin putih. Dasar salep serat, vaselin putih, adepslanae, steril alkohol, dan malam putih. Cara pembuatan dibagi menjadi dua, ada dasar salep hidrokarbon dan dasar salep serat. Dasar salep hidrokarbon dimasukkan secara alba dan vaselin album ke dalam cawan porselin yang telah dilapisi kain kasa, lalu dileburkan di atas penangas air atau waterbath. Setelah meleleh, hasil leburan diserkai dan dimasukkan dalam lumpang, digerus hingga homogen dan dingin. Ditambahkan ekstrak etanol rimpang kunyit sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen dan menjadi massa setengah padat. Dasar salep serat dimasukkan secara alba, vaselin album, steril alkohol, dan adepslanae dalam cawan porselin yang telah dilapisi kasa, dileburkan di atas penangas air atau waterbath. Setelah meleleh, hasil leburan diserkai dan dimasukkan ke dalam lumpang. Gerus hingga homogen dan dingin. Tambahkan ekstrak etanol rimpang kunyit sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen dan menjadi massa setengah padat. Sediaan salep yang sudah diformulasi selanjutnya dilakukan evaluasi sediaan selama 14 hari, dilakukan pada hari-hari ganjil. Di sini dilakukan untuk
mengamati sediaan salap dari bentuk, bau, dan warna sediaan. Uji homogenitas dilakukan dengan cara salap dioleskan pada sekeping kaca. Uji daya sebar dilakukan dengan cara meletakkan 0,5 gram salap di antara dua lempeng objek transparan yang diberi beban 100 gram. Uji pH menggunakan alat bantu stik pH universal. Uji daya lekat dilakukan dengan cara melekatkan salap secukupnya di antara kedua kaca objek. Uji iritasi terhadap kulit sukarelawan dilakukan dengan uji tempel terbuka. Jurnal kelima dengan judul jurnal formulasi salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan. Latar belakang: tembelekan atau lantana cemara merupakan tanaman liar. Pada daunnya memiliki kandungan kimia antara lain fenol, flavonoid, alkaloid. Kandungan kimia pada tembelekan diduga memiliki kemampuan antibakteri. Metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu merupakan karakteristik dari penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan dalam kehidupan masyarakat secara spesifik. Metode ini juga menggambarkan suatu hasil penelitian, namun hasil gambaran tersebut tidak digunakan untuk pembuatan kesimpulan yang lebih umum. Formulasi sediaan salep ini terbagi menjadi dua, yaitu formulasi salep 20% dan 24%. Formulasi salepnya itu ada ekstrak etanol, daun tembelekan, dasar salep. Uji evaluasi. Di sini ada 4 pengujian. Ada uji organoleptis, yaitu meliputi bentuk, bau, dan warna sediaan. Uji pH menggunakan alat bantu stik pH universal. Uji homogenitas dilakukan dengan cara mengamati hasil pengolesan salep pada plat kaca. Uji daya sebar dilakukan dengan cara meletakkan 0,5 gram salep di antara dua lempeng objek transparan yang diberikan beban 100 gram. Pengukuran diameter daya sebar dilakukan. Hasil penelitian: salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan dan daun yang dibuat dalam dua konsentrasi, yaitu 20% dan 24%, memenuhi parameter kualitas uji organoleptis, uji homogenitas, dan uji pH. Salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan dengan dua konsentrasi yang berbeda tidak memenuhi parameter uji daya sebar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.